Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dalam cerita firman Tuhan di hari Minggu ini di tanggal 19 April 2020, di mana minggu ini disebut dengan Minggu Quasimodogeniti. Ya, firman Tuhan hari ini berjudul Firman Tuhan bertumbuh di hatiku yang terdapat di Matius 13 ayat 3 sampai 9. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan juga berikan bagi kami dan seluruh keluarga kami. Tuhan, di hari Minggu ini kembali kami mengucap syukur jika kami boleh datang beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing dan boleh mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, urapi hati kami, pendengaran kami siap mendengarkan firman-Mu. Percayakan firman-Mu bagi kami, bukakan firman-Mu bagi kami, sehingga kami mengerti dan menerimanya dengan hati yang sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita buka Alkitab kita, Matius 13 ayat 3 sampai 9. Di Alkitab judulnya perumpamaan tentang seorang penabur, tapi untuk kisah kita hari ini judulnya Firman Tuhan bertumbuh di hatiku. Mari kita baca. Sudah dapat anak-anak? Dari Injil Matius 13 ayat 3 sampai 9. Baik, Ibu akan bacakan, mari kita ikuti dari rumah masing-masing. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang tadi barusan kita baca. Nah, anak-anak, kisah perumpamaan ini tadi dikatakan Alkitab pada suatu hari Yesus mengajar orang banyak dengan memakai perumpamaan. Jadi memakai suatu istilah, suatu cerita yang memiliki arti atau lambang-lambang. Jadi Tuhan Yesus bilang ada cerita tentang hal kerajaan tentang ini, perumpamaan tentang seorang penabur. Tentang seorang penabur dikatakan, jadi ada seorang penabur, jadi dia membawa benih, anggap saja yang dia bawa benih kita anggap aja benih bunga matahari, ya kan? Petani ini bawa benih bunga matahari. Sudah, lalu ketika dia membawa benih, dia menabur benih ini. Dia tabur benihnya gitu ya, karena dia tabur benihnya ke tanah, jatuh ke tanah. Nah, di cerita Alkitab bilang ada jenis tempat benih itu jatuh. Ketika petaninya menabur benih, ternyata benih-benih yang dia tabur ini jatuhnya beda-beda tempatnya. Jadi ada yang jatuh di jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di tanah yang ada semak durinya, lalu ada yang jatuh di tanah yang subur. Ada 4 tadi jenis tanah tempat benih itu jatuh. Nah, lalu Tuhan Yesus bercerita tentang perumpamaan ini. Dikatakan benih yang jatuhnya di jalan, adik-adik bayangkan
ada benih yang jatuh di jalan. Nah, itu jalan kan tempat orang lalu lalang ya, ada yang berjalan, ada orang yang naik mobil lewat jalan, lalu juga ada burung yang lewat jalan itu, dan ternyata burung yang lewat lagi di jalan yang tempat benih itu jatuh memakan benih itu sampai habis. Nah, kalau benihnya sudah dimakan burung, benih bunga mataharinya sempat nggak untuk tumbuh? Tidak, betul. Benihnya tidak sempat untuk tidak sempat untuk tumbuh, karena ketika dia jatuh di jalan langsung ada burung yang memakannya. Nah, lalu ada lagi di tanah yang kedua, katanya benihnya jatuh di tanah yang ada batu-batunya. Jadi ada tanah yang berbatu-batu. Adik-adik bayangkan, ibu pernah mencangkul tanah yang berbatu-batu. Jadi tanahnya itu keras, dan di bawah sama di atas tanah itu biasanya itu ada batunya. Jadi batunya itu tidak hanya di atas tanah, tapi di bawah tanahnya itu, di lapisan-lapisan tanahnya itu ketika kita mencangkul itu juga ada batunya. Nah, benih itu jatuh di kondisi tanah yang seperti itu. Nah, apa yang terjadi dengan benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu tadi? Apakah benihnya sempat untuk tumbuh? Iya, betul. Benihnya sempat untuk tumbuh karena ada tanah tempat dia untuk hidup ya. Ada tanah, lalu benihnya tumbuh terus sampai ke permukaan. Lalu ketika matahari datang, ya, ketika matahari datang, Alkitab katakan benihnya itu mati layu. Kenapa? Karena akarnya itu hanya tidak bisa dalam ke tanah untuk menyerap air, karena di tanahnya yang di bawah juga ada batu-batunya, jadi tidak bisa tumbuh dengan subur, karena begitu matahari mengenai yang masih tumbuhnya kecil, dia langsung tumbuhannya mati. Lalu ada lagi benih yang jatuh di tanah yang ada semak durinya. Nah, jadi ada suatu kondisi tanah di mana ketika tanah itu benih itu jatuh, di sekitar tanah itu ada rumput-rumput kecil ya kan. Lalu benihnya masuk ke dalam tanah, kemudian benihnya tumbuh ke atas, lalu bersamaan dia tumbuh, ternyata rumput-rumput yang di sekitarnya itu ikut tumbuh juga. Jadi ikut tumbuh juga. Nah, ternyata rumput-rumput itu ternyata semak duri. Kalau semak duri kan sayang, kalau kita tumbuhan semak duri kan berarti ada durinya ya. Jadi bersamaan semak duri dan bunga matahari ini tumbuh, yang membuat duri-duri yang semak duri ini menghimpit si bunga ini, akhirnya bunganya mati karena banyak sekali duri-duri atau semak-semak yang menyakiti bunga atau tumbuhan bunga matahari yang kita anggap ini misalnya benih bunga matahari tadi ya. Nah, lalu tanah yang keempat adalah Alkitab katakan benihnya jatuh di tanah yang subur. Nah, di tanah yang subur benihnya ini jatuh, kemudian datang hujan, datang matahari, benihnya tumbuh subur seperti bunga matahari tadi. Kalau kita umpamakan itu benih bunga matahari, benihnya berubah menjadi bunga matahari kecil, sedang, besar, sampai akhirnya berbuah dan beranak. Nah, seperti itu tadi kondisi benih-benih yang ditaburkan oleh seorang penabur yang jatuh ke 4 daerah atau 4 jenis tanah. Yang pertama tadi jatuhnya di jalan, yang kedua tadi jatuhnya di tanah yang berbatu, yang ketiga tadi jatuhnya di tanah yang banyak semak durinya, yang keempat benihnya jatuh di tanah yang subur. Lalu ibu mau tanya, kira-kira apa ya artinya itu? Apa arti benihnya? Apa arti tanah-tanah yang jenis-jenis keempat tanah yang tadi? Adakah adik-adik yang mengerti? Iya, jadi di kisah itu Tuhan Yesus mau berkata, seperti dia menceritakan atau memberitakan Injil, memberitakan kabar baik
kepada orang-orang banyak yang datang untuk mendengar dia. Jadi kepada orang banyak yang datang mendengar dia, dari orang banyak ini macam-macam jenisnya adalah ada orang yang seperti jalan raya, ada orang yang mendengar firman Tuhan seperti tanah yang berbatu, seperti tanah yang banyak semak durinya, dan seperti tanah yang subur. Jadi benih yang ditaburkan oleh penabur itu adalah bercerita tentang firman Tuhan. Penaburnya di situ adalah diumpamakan Tuhan Yesus yang sedang memberitakan firman Tuhan, yang sedang mengabarkan kabar baik, yang sedang menabur firman Tuhan kepada orang banyak yang datang mendengar. Tetapi di antara orang banyak yang datang mendengar ini adalah yang dia mendengar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu adalah contoh orang yang seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, karena burungnya datang langsung memakan firman Tuhan yang didengarnya itu. Jadi tidak bisa singgah di pikiran, tidak singgah di hatinya, akhirnya ya hilang begitu saja. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ciri orang banyak lagi, tipe orang banyak yang mendengar firman yang disampaikan Tuhan Yesus. Ada lagi yang katanya adalah orang yang dia mendengar firman Tuhan, dia terima, tapi firman ini tidak diperuntukkan untuk dia. Dia merasa firman yang dia dengar itu untuk orang lain, sehingga dia tidak bertumbuh. Jadi dia hanya menerima firman itu hanya just to know, hanya sebatas pengetahuan, karena dia tidak menerima firman itu dan tidak melakukannya, karena dia pikir firman itu bukan untuk dia, bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain, sehingga dia hanya menerima firman itu hanya sampai di pikirannya, hanya sekedar tahu ya, hanya sekedar paham. Itu adalah tipe pendengar firman Tuhan yang seperti benih yang jatuh di tanah berbatu. Lalu ada juga orang yang mendengarkan firman Tuhan, menerimanya, lalu dia melakukannya, tapi ketika ada masalah, ketika ada persoalan, dia tidak mampu melakukan firman Tuhan ini secara konsisten, secara terus-menerus. Artinya begini sayang, ada anak sekolah minggu, dia tahu firman Tuhan dilarang mencuri, dilarang mencuri, misalnya itu dosa ya. Lalu suatu saat ketika dia punya uang jajan, lalu dia lihat ada uang temannya di atas meja, dia tidak mau mencuri. Dia tidak mau mencuri. Kenapa? Karena dia tahu bahwa mencuri itu dosa. Kemudian karena dia juga pada saat itu keadaannya sedang punya uang jajan, jadi dia tidak perlu uang yang ada di meja temannya itu, jadi dia tidak mengambilnya atau tidak mencurinya. Lalu ada suasana di mana anak sekolah minggu ini pada suatu hari tidak diberi jajan oleh orang tuanya. Lalu dia melihat ada uang di meja temannya dan temannya sedang tidak ada di situ. Lalu karena dia butuh uang jajan dan karena dia tidak punya uang jajan, anak ini mengambil uang yang ada di meja temannya karena kebetulan temannya saat itu tidak ada. Nah, inilah ciri orang yang pendengar firman Tuhan tapi tidak konsisten melakukannya. Dia hanya melakukannya pada saat dia mampu, dan ketika ada suasana yang mencoba, yang harusnya dia harus tetap melakukan firman Tuhan itu apapun keadaannya, dia tidak mampu melakukannya secara konsisten. Itulah gambaran. Jadi semak duri itu adalah kesusahan yang dialaminya membuat dia tidak bisa tetap melakukan firman Tuhan. Jadi tidak boleh pilih-pilih melakukan firman Tuhan ya sayang. Di saat susah kita tetap harus melakukan firman Tuhan. Bahkan di saat senang pun kita tetap harus melakukan firman Tuhan. Jadi orang yang seperti ini adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi benihnya atau
benihnya itu jatuh di tanah yang punya semak duri. Nah, itu dia. Nah, yang keempat, gambaran benih yang jatuh di tanah yang subur adalah orang pendengar firman Tuhan yang mendengar firman Tuhan dengan sukacita, menerima firman Tuhan dengan sukacita, dan mau melakukan firman Tuhan di saat suksa, di saat bahagia, kapanpun dia tetap melakukan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan itu mengerjakan segala sesuatu di dalam hidupnya karena dia menerima firman Tuhan dengan hati yang sukacita dan damai sejahtera. Jadi ketika ada suasana yang sepertinya susah untuk melakukan firman Tuhan yang ada di hatinya itu mengerjakannya, memampukan kita sebagai yang mendengar firman Tuhan itu sehingga kita mampu untuk berjalan di dalam kebenaran. Nah, inilah dia orang yang melakukan firman Tuhan, menerima firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupannya, apapun suasana hatinya atau apapun keadaannya, dia tetap melakukan firman Tuhan. Dan pada saat dia susah, firman Tuhan, ketika dia memilih untuk taat, firman Tuhan itu yang akan mengerjakan dalam hidupnya sehingga dia mampu tetap berjalan di dalam kebenaran. Dan lewat hidup orang yang melakukan firman Tuhan ini, banyak orang yang diberkati, banyak orang yang mencintai Tuhan, banyak orang yang yang berbahagia atau bersukacita. Jadi inilah tipe tanah yang keempat, yang artinya benih itu jatuh di tanah yang subur. Nah, adik-adik, kita tadi sudah melihat perbedaannya. Tentu dari keempat tipe itu pasti semuanya pengen menjadi tanah yang subur. Nah, untuk itu kita harus terus berlatih, kita harus terus sungguh-sungguh mendengarkan dan menerima firman Tuhan dengan sukacita. Kita terus berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Roh Kudus untuk terus menolong dan menuntun kita agar kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, baik di saat bahagia ataupun di saat yang susah ya. Itu firman Tuhan pada hari ini, di hari Minggu tanggal 19 April 2020. Kita terus berlatih untuk menjadi tanah yang subur, yang menerima firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami hari ini Bapa, tentang seorang penabur yang menaburkan benih firman Tuhan di setiap orang, kepada banyak orang. Biarlah Tuhan kami mau menjadi, kami mau memilih dan kami mau bertindak sebagai tanah yang subur di mana benih firman Tuhan itu kami terima dengan sukacita dan kami menerimanya dan melakukannya sehingga firman Tuhan yang kami terima tidak sia-sia. Firman itu mengerjakan kebaikan, kebenaran di dalam kehidupan kami dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Roh Kudus tolong anak-anak-Mu. Roh Kudus tolong kami yang pada saat hari ini menerima dan mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa lagi.